Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka, tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini juga kan aktif di Suara Mardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikannya. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malah kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamarnya. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Dalam keadaan tidur atau seperti apa sih Pak? Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya enggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya nggak sempat. Semalam kata tadi Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur. Dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak, tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Pasti kita semua, terutama orang-orang di film, kehilangan sekali ya sosok Marissa Haque yang kita kenal, orang yang cantik, pintar, dan tidak pernah berhenti belajar. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya, benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat, orangnya disiplin ya. Berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua. Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella anaknya minggu lalu. Jadi ada acara kita ketemu, saya tanya Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Kita berpisah, saya bilang salam ya buat Ica, salam buat mamahmu gitu. Tiba-tiba baca udah nggak ada. Kita nggak pernah tahu rencana Allah ya, tapi pasti yang terbaik. Sudah mengetahui kira almarhum meninggal karena sakit apa? Lebih baik Anda tanyakan ke keluarganya. Nanti kalau saya bicara salah ya, saya salah nanti, lebih baik langsung ke keluarganya. Sejauh apa yang mengenal almarhum? Iya, pernah bekerja sama di 2 film gitu. Yang pertama film arahan dari suami ya, Tinggal Landas Buat Kekasih. Yang kedua produksi mereka pernah punya PH gitu. Aku mendengar tadi pagi, jadi saya bangun, yang pertama aku baca itu adalah di grup waktu itu, grup anak-anak GAS, jadi dan Tri Utami juga menyampaikan bahwa
Masya Allah, kok ngagetin ya, nggak ada sakit, nggak ada apa, kok tiba-tiba kita dapat kabar, kalau nggak salah katanya sekitar jam 2 wafatnya Ica gitu. Jadi ya pasti kaget banget karena kita tahu bahwa Ica itu begitu, almarhumah ini kan begitu energi dengan pekerjaannya yang aku tahu seperti itu, jadi nggak ada dengar sakit, nggak dengar apa, kok tiba-tiba gitu. Nah barusan aku tanya sama Mas Gilang, sebenarnya apa sih kemarin, malah ada saya membaca katanya kanker payudara, itu salah besar, itu nggak ada ya. Jadi aku sedikit klarifikasi bahwa itu nggak ada gitu. Jadi tadi saya bicara juga sama anaknya Mas Gilang, yang lebih tepatnya adalah mungkin over energy, jadi kecapean ya. Semangatnya almarhumah itu kan luar biasa, kan umurnya udah 60-an ya, sama ya Mamina, maksudnya di bawah Mamina 3 tahun umurnya, tapi semangatnya tuh kayak semangat kayak umur 40-an. Jadi ya, tapi Tuhan memang punya rencana. Ternyata tubuhnya almarhumah tidak bisa menopang semangatnya yang begitu besar gitu. Jadi ya kita doakan aja semua, kita doakan bahwa almarhumah itu meninggal secara husnul khotimah, diberinya tempat yang indah di sisinya. Dan buat Mama Ina, Ica itu kawan lama, karena Mama Ina itu sangat bersahabat dengan ADMS dan juga Ikang Fauzi ya. Kami bertiga itu memang sangat bersahabat, dan pastinya keluarga kami bertiga itu menjadi sahabat juga gitu. Jadi ya selamat jalan Ica, kita semua sayang kamu, kita semua mendoakan yang terbaik. Kenangan apa waktu Mama Ina sih waktu itu setelah kami menikah itu masing-masing dengan kegiatan kami gitu. Jadi ketemuannya atau kontaknya sekali-sekali, tapi bukan berarti kedekatan itu harus setiap hari ketemu. Kedekatan itu adalah di hati. Jadi buat saya pertemanan dan persahabatan Adi, Ikang dan saya sampai saat sekarang ini masih alhamdulillah kami jaga. Kang Ikang sangat terpuruk sekali di dalam, seperti apa? Aku jujur nggak sempat ketemu loh, nggak sempat ketemu Ikang. Katanya Ikang terlalu terpukul. Nah sekarang dia lagi ganti baju, bilangnya ganti baju, tapi saya yakin bahwa lagi istirahat, dan ya pastinya mengistirahatkan hati yang begitu ya kalau bilang terpuruk ya. Aku sih doain buat Ikang, bahwa kesabaran buat Ikang semakin besar. Kang, semua itu milik Tuhan. Suami atau istri itu milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh merasa memiliki, kita harus mengikhlaskan. Setiap saat Tuhan mau ambil pasangan kita itu, kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting kita jangan pernah maido sama rencana Tuhan. Sabar ya Kang, kita semua sayang sama kamu. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan.